Untuk kamu yang saat ini sedang merasakan sibuk sekali, merasa paling sibuk, merasa paling menderita, dan merasa pekerjaannya tidak kunjung selesai. Ya, banyak sekali saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di luar sana di masa-masa seperti saat ini, mereka banyak kehilangan pekerjaan dan mereka tidak memiliki aktivitas apapun untuk menghasilkan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya. Sementara saat ini teman-teman masih sering mengeluhkan tentang banyaknya pekerjaan, tentangnya tekanan-tekanan pekerjaan, deadline pekerjaan, semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Teman-teman semua mengeluhkan tidak bisa berkumpul bersama keluarga, tidak punya hari libur, tidak punya kesempatan inilah, kesempatan itulah. Sehingga tidak jarang teman-teman yang saat ini sedang bekerja itu emosinya tidak terkendali. Dan bahkan tidak jarang juga banyak sekali yang melampiaskan ke sosial media untuk marah-marah, untuk mengeluh. Perlu diingat teman-teman, ketika teman-teman mengeluhkan di sosial media atau mengumbar tentang rasa lelahnya teman-teman, kebencian teman-teman terhadap keadaan, menyesali bahwa tidak bisa berkumpul bersama keluarga, tidak seperti teman-teman yang lainnya. Ketika teman-teman mengeluhkan hal tersebut di sosial media, orang lain bukannya iba atau merasa empati, justru orang lain akan lebih sering itu seperti kayak nuntut gitu loh. Bukannya bersyukur masih punya pekerjaan, sementara kami di sini tidak lagi punya pekerjaan. Di masa-masa seperti sekarang ini banyak karyawan yang dirumahkan. Nah, gimana sih caranya supaya kita menjadi semakin fun, semakin asik, kita menjalani hari-harinya semakin seru tanpa terbebani, walaupun tekanannya, pressure-nya luar biasa, deadline-nya juga ya, kayak dikejar-kejar apa. But teman-teman, hal tersebut terjadi karena memang banyak dari teman-teman, bahkan saya sendiri, itu lupa dengan rasa bersyukur. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya seperti yang tadi saya bahas sebelumnya, banyak sekali sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sampai saat ini mereka dirumahkan dan belum bekerja kembali. Sementara kita yang sudah bekerja dan setiap bulannya sudah pasti mendapatkan sesuatu hal yang memang bisa untuk melanjutkan kehidupan kita. Sehingga teman-teman, ketika kita bersyukur, kita akan lebih aware lagi dengan keadaan. Kita akan menjadi semakin lapang lagi untuk menerima kenyataan. Dan memang kemarin pun saya menerima informasi dan saya mendengarkan curhatan dari teman-teman saya yang mereka merasa disibukkan dengan pekerjaannya, ingin seperti teman-teman yang lain berlibur dan segala macam. Saya sampaikan pada kerabat saya itu bahwa sepatutnya kita memang harus bersyukur, karena memang kita masih diberikan kepercayaan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati dan menjalani aktivitas sehari-hari, sehingga imunitas kita terjaga, kemudian kita juga selalu bergerak, kondisi tubuh kita juga senantiasa selalu sehat, tidak banyak rebahan. Dan kerabat saya menanyakan, terus saya harus gimana supaya hari-hari saya semakin asik, semakin seru, semakin fun? Well teman-teman, kuncinya hanya satu, yaitu adalah bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin kita menjadi semakin menikmati hari-hari kita, semakin menerima semua hal yang terjadi pada diri kita. Cara bersyukurnya gimana? Saya kan sudah cukup bersyukur, saya sudah bersyukur, alhamdulillah dan terima kasih segala macam. Tidak cukup dengan mengucapkan terima kasih, tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, but alam bawah sadar kita pun perlu kita kirimkan pesan, sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang memang kita syukuri semuanya masih terjadi pada diri kita. Caranya seperti apa? Sederhana aja teman-teman. Teman-teman silahkan tuliskan, bisa itu di sosial medianya, bisa di wallpaper ponselnya, atau bisa di selembar kertas dan ditaruh di samping komputer atau laptopnya. Tuliskan sesuatu hal yang menyenangkan. Misalnya, saya sudah bahagia. Saya sudah menjadi orang yang jauh lebih bijaksana. Saya adalah orang yang selalu ceria. Saya adalah orang yang sukses. Saya adalah orang yang periang. Hal-hal tersebut jika terus-menerus dikirimkan ke alam bawah sadar kita dan semakin sering kita membacanya, nggak tahu kenapa kita jadi
selalu tersenyum, kita selalu menjadi semakin pribadi yang asik, yang seru. Dan seberapa banyak pun pekerjaannya, ketika kita membaca tulisan itu lagi, ya kita kayak ringan aja, kayak fun aja gitu bawaannya. So, jadi teman-teman, itu tadi salah satu cara bersyukur teman-teman supaya menikmati hari-hari teman-teman menjadi lebih ringan, lebih asik, lebih seru, lebih fun. Dan teman-teman bisa buktikan juga, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau teman-teman bisa juga menuliskan di sosial medianya sendiri sebagai story-nya atau sebagai statusnya. Misalnya begini teman-teman, saya doakan yang membaca tulisan saya ini menjadi semakin bahagia, menjadi semakin ceria, hari-hariannya penuh dengan warna, dan saya doakan semakin sukses dan sejahtera. Ketika teman-teman menuliskan hal tersebut, nggak tahu kenapa teman-teman tiba-tiba senyum sendiri, dan alam bawah sadar teman-teman semakin ringan, semakin ceria, semakin fun, dan semakin asik. So, buat teman-teman yang saat ini masih merasa pekerjaannya banyak menumpuk dan merasa pusing, hal tersebut boleh dicoba teman-teman. Ya, saya berharap teman-teman dapat sesuatu hal yang bisa dipelajari dari pembahasan kita hari ini. Kita nanti akan ketemu lagi di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Bye-bye.